saudara-saudara sekalian, yang pertama-tama saya langsung saja secara praktik mungkin saya ingin menyampaikan pada kita semua, terkhusus pada metode dan jenis penelitian hukum. Yang pertama, prinsip-prinsip di dalam penelitian itu jangan pernah melakukan penelitian ketika tidak ada masalah. Itu dulu yang pertama mungkin yang harus kita catat. Logikanya, buat apa diteliti kalau tidak ada masalah? Hal ini harus hampir serupa ketika kemudian kita datang ke rumah sakit atau kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter, kemudian kita menyampaikan ke dokter, tentu ada keluhan kita datang ke dokter. Jangan pernah coba-coba datang ke dokter kalau kemudian Anda tidak punya keluhan atau tentu ada masalah. Nah, inilah kemudian prinsip-prinsip yang selalu kita tanamkan di dalam pengkajian-pengkajian yang umum yang secara praktik kita gunakan di dalam metode penelitian tesis, disertasi, begitu juga yang namanya skripsi. Jadi usahakan dulu ada masalah. Langkah-langkah membuat penelitian di bidang hukum, tesis di bidang hukum. Yang pertama saya katakan tadi, temukan masalah di bidang hukum. Temukan masalah di bidang hukum. Hindari membuat judul yang tidak ada masalahnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu masalah? Gitu. Apa itu masalah? Ya, adalah terjadinya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara the solen dan the saint. Ada harapan kita, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap bahwa adanya undang-undang korupsi, maka itu hilang yang namanya korupsi atau minat terminate. Tapi kenyataannya, berarti itu masalah, gitu. Tetapi yang harus diteliti, tidak semua masalah itu diteliti di dalam hukum. Yang diteliti hanya bidang hukum. Contoh misalnya, kita misalnya makan, ketika kita misalnya makan kemudian sakit perut, tentu itu ada masalah, gitu. Kita ada masalah. Tetapi kemudian ini adalah masalah bukan di bidang hukum, itu masalah kesehatan. Jadi tidak semua masalah itu diteliti. Yang diteliti khusus bidang hukum itu hanya bisa diteliti pada bidang hukumnya. Nah, harus kemampuan mahasiswa memahami apa itu masalah. Nah, yang pertama kita lihat bahwa kalau masalah itu kita mau mencoba untuk bagi, sebagai sebuah contoh, ada orang makan, kenyang. Apakah itu masalah? Tentu itu bukan masalah. Ketika orang makan kenyang, itu bukan masalah. Kenapa? Karena memang begitu desolen dan desenya. Desolennya orang makan pasti kenyang. Tapi kalau ada orang makan, 5 piring dia makan, lapar, nah itu yang dimaksud dengan masalah. Atau tidak pernah makan tapi kenyang. Tidak pernah makan, harapannya orang tidak pernah makan pasti lapar. Kalau ada orang kenyang di bulan puasa, 1 bulan ini dia kenyang di siang hari, berarti ada masalah. Masalahnya apa? Dia tidak pusat puasa begitu. Itu yang perlu kita coba untuk stressing di dalam menentukan sebuah judul. Saya pikir juga judul lain di bidang ilmu lain seperti itu juga. Walaupun ada pengembangan-pengembangan lain, misalnya ada konstruksi, ada rekonstruksi, ada dekonstruksi, ada sesuatu yang tidak ada masalah tapi dikembangkan. Ibaratkan rumah, sudah ada rumah, tetapi tidak ada masalahnya sih, sudah bagus rumah kita tempati. Tapi ada orang kasih belo-belo, ada kasih lantai 2, ada kasih emas di pinggirnya, itu ada upaya-upaya lain. Tidak ada masalah sehingga dia lakukan pengembangan. Itu biasanya cenderung kita gunakan dalam istilah-istilah konstruksi atau dekonstruksi atau rekonstruksi. Kemudian, nah setelah kemudian kita menentukan masalah, maka tentukan apa, di mana jika ada, di mana tempatnya. Kalau ada masalah di mana? Misalnya kita meneliti misalnya di Makassar. Hubungkan antara kemampuan Anda meneliti dan di mana Anda meneliti. Jangan Anda tinggal di Makassar, uang hanya sedikit, tapi Anda meneliti Jakarta, kasus yang ada di Jakarta, jangan. Bisa-bisa Anda, bisa-bisa lebaran kuda orang, Anda tidak selesai-selesai kalau misalnya Anda tinggal di Makassar, tidak ada juga uang, tidak ada modal, tapi penelitian Anda di Jakarta, di Medan, jangan. Apalagi misalnya di Corona, banyak masalah sekarang mahasiswa doktor itu bermasalah dikarenakan dia meneliti di Indonesia sedangkan lockdown. Akhirnya tertunda dia punya doktor. Mengapa? Karena pada saat dia meneliti ternyata tidak boleh berangkat-berangkat. Nah itu harus lihat situasinya. Tentukan kapan. Kapan itu terjadi masalah itu. Jangan sampai kemudian kita teliti masalah yang terjadi itu pada kasusnya ada kasus katakanlah 2013. Ingat 2013 itu sudah ada undang-undang baru kira-kira. Jadi dilihat up to date daripada penelitian yang kita lakukan. Tentukan kapan, kemudian jika ada.
tentukan bidang hukum apa yang Anda mau teliti. Perdata kah? Atau kemudian pidana kah? Tata negara kah? Nah, tentukan lembaganya. Maksudnya tentukan lembaganya. Ini kalau misalnya Anda jurusannya adalah HTN, maka tentu kita berbicara tentang lembaga, kewenangan, tugas, fungsi, peran, tugas pokok atau tupoksi. Kriminal apa? Apa pidananya? Maksudnya apa kriminalnya? Berarti itu masuk pidana. Orang memukul si A tidak sengaja. Orang memukul si A dengan sengaja. Orang membunuh si A dengan sengaja. Itu masuk kategori kriminal. Mungkin masuk dalam kategori pidana. Jadi harus ditentukan. Karena terkadang juga kita bingung. Saking enaknya meneliti, harinya diambil. Diambil juga penelitian terkait dengan ATN-nya, administrasinya. Ambil juga pidananya, ada juga perdatanya. Ada juga seperti itu biasanya. Akhirnya pada saat meneliti dia bingung sendiri akhirnya. Perjanjian apa? Kemudian perjanjian maksudnya itu adalah terkait dengan apakah perdata yang kita mau teliti atau bukan. Nah, itu yang harus kita saudara-saudara kalian harus tentukan apa namanya jenis, kalau saya selalu istilahkan itu jenis kelaminnya. Jurusan Anda itu harus ditentukan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya sebenarnya Anda ini mau menjadi jenis kelamin perdana, jenis kelamin perdata, atau jenis kelamin tata negara. Itu yang harus ditentukan. Sehingga kemudian lahir keahlian-keahlian Anda di bidang pidana, perdata, dan atau tata negara. Karena dalam bidang hukum itu begitu banyak. Tentu seperti saya, misalnya bidang saya tata negara, tentu ditanya tentang aturan-aturan terkait dengan pidana, tentang perdata, tentu saya akan memiliki kekurangan di dalam bidang itu. Nah, terus kemudian apa namanya? Selanjutnya adalah, nah, setelah kemudian kita menemukan masalah tadi, maka tentukan jenis penelitiannya. Ini yang paling penting saudara-saudara sekalian harus kita pahami. Apa itu? Setelah ada masalah tadi, maka tentukan jenis penelitiannya. Ada beberapa jenis penelitian yang saya ingin tawarkan, atau metode penelitian yang saya tawarkan. Ada jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif itu adalah penelitian, meneliti atau menguji teori terhadap teori atau filosofi. Jadi ada teori nih. Nah, kemudian kita menguji teori itu, apakah teori itu masih berlaku? Saya ingin mencoba untuk men-sharingkan, saya tidak tahu apakah masuk teori atau konsep. Saya ingat dulu, masa SMA saya itu selalu dicanangkan dalam bidang kesehatan, misalnya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini, itu yang terngiang di dalam kepala kita selalu waktu SMA. Bahwa dalam aspek kesehatan, maka 4 5 sempurna itu, kita merasa bahwa orang yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna kala itu, kita merasa orang yang paling kaya waktu itu. Nah, dalam perkembangan diskusi saya dengan teman-teman lain, teman-teman bidang kesehatan, ternyata ada konsep baru daripada 4 sehat 5 sempurna itu. Apa konsep yang baru itu? Dia katakan begini, antitesa daripada 4 sehat 5 sempurna itu sekarang ini adalah makanlah makanan yang ada dimanapun engkau berada pada saat itu, sebab sesungguhnya makanan yang ada atau yang tumbuh dimanapun engkau berada pada saat itu adalah merupakan antibodi bagimu selama engkau berada di tempat itu. Saya bilang cocok juga ya. Pantas kemudian orang dulu kita punya orang tua, kalau kita itu pergi di kampungnya orang, itu pasti disuruh cicipi itu, makan 1 biji 2 biji. Dan ternyata kalau kita uji dalam induk pertanian, kalau Anda pergi ke Malido, yang tumbuh itu kan kol. Yang tumbuh apa? Yang tumbuh kol. Yang tumbuh misalnya adalah wortel. Nah, ternyata kalau diuji, wortel dan kol itu memiliki zat atau gizi yang memang untuk membuat kita anti angin, anti masuk angin begitu. Berarti kita kembali kepada sunnatullah, atau kita kembali kepada alam natural, kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tak lain tak bukan itu adalah untuk manusia. Nah, itu teori. Tadi saya katakan normatif, teori terhadap teori atau filosofi. Nah, kalau misalnya ada bidang hukum, teori apa dalam melakukan pemberantasan korupsi? Sudah cocok nggak? Atau tidak?
Nah, kalau ada teori baru ini dipakai untuk kemudian mengganti teori yang ada. Seperti tadi, sebagai contohnya, teori yang ada, makanan yang ada, ya, apa yang ada, menggantikan posisi 4 sehat 5 sempurna misalnya kalau itu. Itu salah satu sebagai sebuah gambaran. Nah, ada penelitian normatif yuridis, yakni meneliti atau menguji aturan yang diuji terhadap teori-teori. Jadi ada aturan, tetapi aturan itu tidak cocok. Ada teori yang mencoba untuk kemudian mengubah teori itu atau menindih teori itu, aturan. Kan begini, kalau dalam tingkatan hukum, yang harus Bapak Ibu sekalian pahami, bahwa dalam tingkatan hukum itu, yang pertama, hukum yang terendah itu adalah kaidah. Apa itu yang dimaksud dengan kaidah? Adalah undang-undang, pasal-pasal, barang siapa, dikenakan pasal, itu hukum yang terendah. Di atas kaidah itu disebut dengan kaidah. Pasal-pasal yang Bapak Ibu sekalian baca, itu namanya kaidah. Pasal-pasal yang Anda baca itu tiap hari itu, yang kasih kena corona orang, maksudnya yang larang orang corona, itu kaidah. Di atas kaidah itu ada norma. Norma itu teori-teori, konsep, dan sebagainya. Di atas konsep ada nilai, ada asas. Di atas asas ada nilai. Jadi itu begitu jenjangnya hukum. Yang terendah hukum itu kaidah, di atasnya hukum ada norma, di atasnya norma ada asas. Yang hukum lebih tinggi, di atasnya asas ada nilai, di atasnya nilai ada supranilai, di atasnya supranilai ada supranilai, di atasnya supranilai ada supranilai, di atasnya itu supranilai, sampai kemudian berbentuk tak terhingga. Sehingga kemudian hukum itu bukan mendongak, bukan tunduk ke bawah, tapi hukum itu mendongak ke atas. Apa makna daripada mendongak ke atas? Hukum senantiasa mencari nilai-nilai keadilan, supra nilai di dalam memberlakukan, dalam memberikan hukuman kepada seseorang. Itu sebenarnya yang kita, sehingga kalau kita katakan ada penelitian normatif yuridis, maka aturan yang ada apakah sudah sesuai dengan supra. Itu yang tidak. Kalau tidak sesuai, maka itu bisa dibatalkan aturan itu. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, masalah yang ada di undang-undang pornografi dulu yang mengatakan pornografi adalah barang siapa yang menggunakan pakaian di bawah dada, di atas lutut, itu yang dimaksud dengan porno aksi. Maaf, saya ulangi. Undang-undang pornografi dulu mengatakan bahwa porno aksi itu adalah seseorang yang menggunakan pakaian di bawah dada, baju di bawah dada, jahitannya di bawah dada, di atas lutut. Itu porno aksi namanya. Nah, oke, but it's okay. Sekarang yang namanya undang-undang itu berlaku undang-undang dari Sabang sampai Merauke, kan? Undang-undang itu bukan berlaku dari Sabang sampai Sorong, bro. Bukan. Dari Sabang sampai Merauke keberlakuan hukum itu. Nah, kalau ini undang-undang porno aksi di bawah dada di atas lutut, itu mau diberlakukan dari Sabang sampai Merauke, saya pasti akan nyangkut di Papua. Mengapa? Karena di Papua orang pakai koteka. Gitu. Cocok nggak aturan itu? Nah, berarti kalau begitu, bukan kultur Papua tidak boleh dihalangi. Orang pakai koteka di sana. Orang di Papua akan gatal badannya kalau pakai celana panjang. Hal yang sama ketika orang Makassar pakai koteka. Nah, itu maksudnya. Bahwa artinya apa? Aturan ini tidak cocok diimplementasikan Indonesia. Mengapa? Walaupun itu baik menurut kita, tapi dalam segi pembentukan peraturan perundangan itu tidak cocok. Nah, itu yang diteliti. Karena itu masalah, karena tidak bisa dilakukan. Oke, baik. Selanjutnya, ada jenis penelitian normatif empiris. Penelitian itu meneliti atau menguji teori hukum terhadap pelaksananya di masyarakat. Ada teori hukum pelaksanaan masyarakat. Contoh misalnya, teori hukum mengatakan bahwa hukum itu adalah tujuannya keadilan. Mari kita lihat di masyarakat. Betul nggak itu orang dihukum adil? Betul nggak orang itu pembunuh dan orang yang dihukum adil? Betul nggak itu orang yang korupsi 5 miliar di penjara 5 tahun, mencuri di penjara 3 tahun, merampok misalnya di penjara 3 tahun? Betul nggak itu adil? Itulah kemudian yang kita uji. Yang kita uji ini, apakah teori itu, apakah teori itu terlaksana di masyarakat atau tidak? Itu penelitian normatif empiris, menguji suatu teori terhadap pelaksanaannya. Nah, ini akan lebih serupa dengan penelitian yuridis empiris yang keempat.
Itu lebih pada menguji aturan kaedah terhadap pelaksanaannya di masyarakat. Nah, mari kita lihat lagi. Lebih praktis lagi adalah terkait dengan apa sih namanya? Terkait dengan uh, metode penelitiannya. Bagaimana metode penelitiannya? Ini konkretnya. Jika penelitian normatif, maka pertama, tentukan teori apa yang hendak diteliti. Harus ada teorinya. Tidak bisa Anda meneliti normatif kalau tidak ada teori. Teori misalnya sistem hukum. Teori misalnya tentang Leroy Friedman mengatakan sistem hukum itu untuk menegakkan hukum ada 3. Yang pertama, struktur. Polisinya, jaksanya, hakimnya harus bagus. Hancur itu hukum kalau ini tidak beres. Oke, satu. Yang kedua katanya Leroy Friedman adalah substansi, aturannya. Biar bagus polisinya, jaksa, hakim, tapi aturannya hancur, tidak bisa. Kacau, tidak bisa. Aturan itu harus bagus. Yang ketiga adalah kultur. Aturannya bagus, kulturnya bagus, strukturnya bagus, polisinya, jaksanya bagus, tapi masyarakatnya juga selalu menyogok. Tidak bisa. Maka tentukan dulu teori apa yang diteliti, baru kemudian hubungkan dengan apakah ini masih bersifat filosofi nilai atau tidak. Nah, objek yang diteliti itu teori. Objek yang diteliti itu teori. Yang menurut peneliti tidak sesuai dengan keadaan filosofi kebenaran. Kemudian outputnya apa? Rekonstruksi teori, konstruksi teori, dekonstruksi teori. Membangun ulang kembali itu teori, menambahkan teori, kemudian menghancurkan teori yang ada, menggantikan teori baru, dekonstruksi teori. Ini biasanya digunakan di level disertasi atau program doktor. Kegunaannya itu biasanya digunakan di bab 4. Contoh, yang dimana yang dimaksud dengan penelitian normatif? Leroy Friedman mengatakan, pandangan pertama mengatakan ada 3 cara untuk menegakkan hukum. Yang pertama adalah substansi hukum, kultur hukum, kemudian adalah struktur hukum. Datang Saciptor Harjo mengatakan, tidak bro, Pak Loren, tambahi 1 Pak Loren, kasih cukup 4. Apa beda? Fasilitas. Kenapa bisa? Biar bagus polisinya, biar bagus aturannya, biar bagus masyarakatnya, tapi kalau fasilitasnya tidak ada. Maksudnya fasilitas bagaimana? Maksudnya begini, polisi sudah mau memburu itu pencuri. Sudah hebat, sudah mau, polisinya, jaksanya sudah siap memburu pencuri. Aturannya sudah ada, masyarakat juga membantu informasi kepada polisi untuk memburu. Tapi motornya polisi, fasilitasnya, motor Mio, sedangkan motornya itu pencuri, motor Jeep misalnya, motornya Rossi. Mungkinkah polisi ini menemukan jejaknya ini sang pencuri? Tentu tidak. Nah, berarti fasilitas, katanya begitu. Itu yang dimaksud dengan penelitian normatif. Ada teori tapi ditambahkan teori itu. Ada lagi datang lagi teori baru. Misalnya tambahannya Lauren almarhum Profesor Dr. Ahmad Ali mengatakan, Pak, tambah sedikit dong. Ada pandangan saya untuk menegakkan hukum harus tambah 1. Apa itu, Pak? Adalah profesionalisme. Terus yang lain Anda mau hilangkan? Enggak. Saya sepakat menegakkan hukum ada substansi hukum. Aturannya harus bagus, penegakannya harus bagus, kulturnya harus bagus, tambah dengan tadi dikatakan Sacipto, fasilitas harus bagus. Tapi ada 1, bro, tolong dimasukkan. Apa itu? Profesionalisme. Bagaimana maksudnya profesionalisme itu? Maksudnya begini, sekalipun polisi itu tadi dibekali motor RGR, motor Ninja, atau motor GP, tetapi pertanyaannya, difasilitasi sekalipun mobil pemburu, mobil Lamborghini, difasilitasi polisi, mobil helikopter. Pertanyaan saya, ada jika polisi yang bisa bawa itu helikopter? Ada jika polisi yang bisa bawa itu mobil Lamborghini? Adakah yang bisa naik motor? Jadi, utamakan yang namanya profesionalisme. Sama ketika kita punya semua HP, kita punya merek yang terbaik, laptop yang kita punya yang terbaik, kendaraan yang kita yang terbaik. Pertanyaannya, bisakah kita mengoperasionalkan itu kita punya fasilitas? Itu maksudnya almarhum Prof. Ali. Nah, dari 3 pandangan ini, boleh saja penelitian normatif itu ada mahasiswa yang menambahi atau menambah pandangan daripada Prof. Ali Sacipto dengan Leroy Friedman. Bisa saja dia tidak, Prof. Saya tambah lagi 1, apa lagi? Dana misalnya. Saya tambah lagi 1, apa namanya?
dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, begitu juga penelitian selanjutnya, penelitian normatif yuridis. Itu ditentukan kaedahnya, hukum positif apa yang diteliti. Lalu kaji kaedah itu dengan menggunakan teori. Jadi ceritanya, penelitian normatif empiris ini seperti saya jelaskan sebelumnya ya, ada aturan, ada teori. Aturan ini mau diperbaiki berdasarkan teori. Objeknya apa? Objek yang diteliti itu adalah hukum positif. Apa yang menelitinya? Ya tentu teori. Gitu. Outputnya apa? Ya rekonstruksi hukum, konstruksi hukum. Dan biasanya ini digunakan di program magister juga. Nah, kegunaannya tentu digunakan di bab 2. Lanjut. Saya kira ini tinggal Anda saya kirimkan saja terkait dengan penelitian normatif empiris. Kurang lebih sama juga. Penelitian empiris dan normatif. Yang diteliti lalu dikaji fenomena sama modelnya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah saya sekaligus kasih habis. Nah, ini lebih praktis. Ini lebih praktis, saudara-saudara sekalian. Prinsip-prinsip penulisan itu tadi secara teoretik, secara metodologi. Ini secara teknik penulisannya supaya sekaligus saya nanti saya berharap saudara-saudara sekalian bisa mencatat dan kemudian kita di akhir nanti langsung kita buka babak diskusi. Nah, yang pertama yang cenderung kita gunakan itu kalau format tulisannya nanti akan diberikan kepada mahasiswa, tetapi nalarnya begini. Yang kalau kita membuat kata pengantar, tentu terkadang kita ini tidak mampu menemukan apa itu isinya kata pengantar. Ya, yang umum yang saya lihat dan itu yang menurut saya, yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau muslim, yang kedua salawat kepada Nabi gitu. Kita syukur kepada Allah. Ada biasa orang terima kasih banyak kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi penempatan itu perlu. Penempatan itu perlu. Ini teknis, tapi itu penting loh. Terima kasih banyak kepada siapa? Kalau Anda laki-laki, terima kasih banyak kepada orang tua atau mertua yang paling utama dulu. Tapi ketika Anda selanjutnya kepada istri, kepada anak. Tapi ketika Anda perempuan, maka berterima kasih banyak kepada suami dulu. Baru kepada orang tua. Derajat suami itu jauh lebih, derajat suami di depan istri itu tinggi ketimbang orang tua. Itu penempatannya. Penentapan kasta. Dia bilang, Pak Patawari ngomong begitu karena teman-teman laki-laki. Tanya coba Pak Ustaz. Itu yang saya paham. Sehingga kemudian kita mencoba menyatukan persepsi. Tetapi ingat, jangan juga mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya berterima kasih banyak kepada suami, Pak? Masalahnya apa? Saya belum bersuami. Ya, ini maksudnya orang yang sudah ada suaminya. Jangan juga berterima kasih banyak kepada suaminya orang, Pak. Itu bisa kacau nanti itu rumah tangga Anda kalau misalnya Anda bikin tesis, kemudian Anda berterima kasih banyak kepada suaminya orang gitu. Enggak. Setelah itu baru kemudian berterima kasih banyak kepada yayasan, terima kasih banyak kepada rektor ya, direktur, astir, kaprodi, pembimbing, penguji, kawan-kawan yang terkasih ya. Makasih masuk nih yang belum berterima kasih banyak warna merah ini kepada suami, kepada istri ya kasih banyak lah. Tapi ingat, jangan menempatkan yang nomor 11 ini, jangan menempatkan yang terkasih menggantikan posisinya kepada yang terhormat ini setelah ibu. Itu etikanya tidak demikian yang saya paham. Nanti kita diskusikan lagi kalau terkait dengan itu. Tapi cenderungnya itu dia terkasih paling di bawah, bahkan satu dua tingkat di paling di bawah yang terkasih. Misalnya kepada someone, kepada siapa yang selama ini menguji, mendampingi, ya, itu perlu. Artinya, dan ingat, mungkin Anda mengatakan bahwa, Pak, kenapa banyak sekali terima kasih banyak? Ingat, di dalam dunia pendidikan, itu bukan hanya kecerdasan intelektual yang kita harus cari, tapi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kecerdasan pertemanan-pertemanan yang dimiliki kepada orang banyak. Akan nampak kecerdasan emosional seseorang tergambar biasanya di kata pengantar. Kalau saya penguji pembimbing kepada Anda, yang pertama saya lihat itu kata pengantarnya. Kepada siapa Anda ucapkan terima kasih banyak ini? Kalau kepada rektor diucapkan terima kasih banyak, tetapi salah menulis namanya rektor, ibu rektor, saya anggap ini orang hanya kuliah saja, tidak mencoba untuk mendudukkan kasta-kasta di dalam suatu tradisi sosial kita. Ingat, yang namanya rektor adalah pimpinan kita. Masa salah namanya? Gitu. Menulis dektu, salah namanya. Yayasan salah topa, pembimbing yang paling benar hanya satu namanya yang benar. Siapa? Yang terkasih. Oh, dede. Yang terkasih yang benar, yang lain salah semua.
Pertanyaannya, Anda kuliah atau pergi apa sih? Nah, itu maksudnya begitu. Nah, 3 tahun ya, kalau tidak salah 2 tahun ya, kita kuliah magister. Kalau tidak salah 2 tahun kita ini masa tidak hafal baik namanya teman atau namanya pimpinan kita. Apalagi guru kita tidak kita kenal. Nah, di situ cara untuk kemudian mengukur, saya mengukur seseorang kecerdasannya. Karena kalau misalnya seperti kita S2 ini, kalau mau diukur kecerdasan intelektual, mungkin hati nuraninya ibu bisa menjawab lah. Ketika saya bertanya, masih bisakah bertambah kecerdasannya kita kita semua kuliah ini, Bapak Ibu? Yang umur-umur sekian kita ini masih bertambah kecerdasannya. Saya kira kalaupun bertambah, masih 0, sekian persen. Tetapi ada kecerdasan yang kita mau cari, ada kecerdasan emosional. Kan ada 3 yang kita cari. Emosional, spiritual, dan intelektual. Emosional yang paling banyak menentukan kesuksesan kita berdasarkan hasil penelitian. 75% kesuksesan seseorang itu sangat ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya. Apa yang maksudnya itu? Kecerdasan hubungan-hubungan pertemanan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau uji ini terkait dengan intelektual, di bidang ilmunya, ya saya kira agak susah-susah, gampang-gampang, susah juga diluluskan semua. Termasuk diri saya yang mengajar ini, kalau diuji dengan ilmu pengetahuan hukum, tentu begitu banyak yang saya lupakan. Tapi ketika ketemu dengan orang, maka mungkin akan bisa saya ingat kembali. Begitu juga selanjutnya, saudara sekalian, bagaimana membuat abstrak di dalam hukum. Ya tentu umumnya kita adalah tujuan penelitian ini, misalnya implementasi. Yang pertama dulu nama Patawardi, namanya misalnya, kemudian implementasi, kemudian nama pembimbing. Kemudian ini metode penelitian, tujuan penelitian maksud saya, ini harusnya di sini tujuan penelitian di atas. Ini saya tulis ini ya, cocok ini. Paragraf 2 ini bertujuan mengetahui implementasi. Metodenya itu di bawah ada dilaksanakan komisi union. Kemudian kesimpulan dan saran ada di paragraf yang terakhir. Dan terakhir ada kata kunci. Itu prinsip-prinsip kita di dalam melakukan suatu penelitian. Nah, selanjutnya adalah sistematikanya. Nah, dari sekian yang saya bahas, ini yang paling utama saudara-saudara sekalian. Yang semoga kita bisa paham untuk saya bisa bagikan. Terkadang kita kalau pembimbing penguji sudah menyuruh kita atau ketua prodi menyuruh Anda untuk Santi atau Firman, silakan menulis proposal. Tulislah proposalnya. Sudah ada judulnya saya ini. Gejala dan penyakit yang timbul di kalangan mahasiswa. Setelah menulis ini, bab 1, tulis lagi pendahuluan, tulis lagi latar belakang lancar. Terus, pada saat menulis, setelah menulis latar belakang, tidak tahu apa yang mau ditulis, kata pertama apa yang mau ditulis. Apa yang pertama dia mau tulis. Dia bingung di situ. Nah, inilah kemudian penting untuk kemudian kita bisa pahami. Bahwa cenderung isi latar belakang itu berisikan tentang the solent. The solent itu harapan. Harapan, cita-cita, keinginan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang filosofi, yang bermanfaat, yang menjanjikan tujuan, itu isi the solent, harapan. Nah, misalnya kita katakan misalnya, polisi, kita mau teliti tentang polisi. Kalau kita sebut polisi, apa sih enaknya kalau polisi? Tentu kita mengatakan polisi itu adalah menjaga keamanan. Tulis di sini, menjaga keamanan. Itulah yang diuraikan menjaga keamanan itu. Apa yang enak-enak? Urai dulu. Menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan, melindungi masyarakat, menegakkan hukum. Tulis. Di dalam dosolen itu katakanlah ada 5. Maka saya yakin sudah 5 paragraf ini. Kok bisa Pak? Iya, dosolen misalnya menjaga keamanan. Maka ketika kita menulis bagian dosolen keamanan, maka tertulis bahwa langsung menulis pertama, polisi itu adalah dibentuk oleh negara untuk kemudian menciptakan rasa aman kepada warga masyarakat. Tentu dengan adanya polisi, maka kejahatan-kejahatan itu akan mulai terurai dan mulai berangsur hilang. Dikarenakan karena polisi itu memiliki kewenangan fungsi untuk melakukan penangkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat. Dan untuk itu, dan seterusnya, itu sudah 1 paragraf, bro. Lumayan kan? Nah, 5 item tadi yang saya sebutkan, berarti sudah 5 paragraf. Nah, kalau satu item tadi ini dikembangkan menjadi 5 paragraf, luar biasa. Bisa 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Sudah 25 halaman hanya untuk latar belakang. Itu yang paling utama itu. Yang paling utama, the solent. Desainnya apa? Tadi yang enak-enak. The solent itu yang enak-enak, yang bagus-bagus, harapan, cita-cita. Desainnya kenyataannya. Kenyataannya berarti kebalikan daripada the solent.
Desain ini kebalikan dari sollen. Apa desainnya? Desainnya adalah ada polisi tapi merasa tidak nyaman. Justru kita datang polisi naik mobil berasa tidak nyaman. Takut kita. Langsung kita berhenti di pinggir jalan di terik matahari. Ada polisi tidak pakai helm. Kita tidak pakai helm. Ada polisi langsung berhenti kita. Ada kesan bahwa polisi itu menakut-nakuti, takut kita. Nah, itulah yang diurai dalam the sollen. Desain, maaf. Maksud saya desain. Nah, setelah itu kemudian menggunakan desain, maka tentukan fenomena hukumnya. Fenomena hukum maksudnya itu di mana kejadiannya seperti itu. Di mana kejadiannya? Saya lihat langsung, Pak. Kalau Anda lihat langsung, maka tulis di latar belakang berdasarkan pengamatan langsung penulis pada tanggal sekian, bulan sekian, pukul sekian, jam sekian kalau perlu. Di tempat ini bersama dengan ini, tulis. Itulah fenomena hukum. Jadi fenomena hukum itu ketika kita mengatakan adanya fenomena, maka buktikan di mana, kapan, pada saat kejadian apa terjadi seperti itu. Itu harus dimunculkan. Kemudian isu. Isu itu kalau misalnya polisi cenderung untuk kemudian lahir tidak memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, maka isunya adalah berakibat. Akibat yang muncul. Isu itu begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang selalu sakit kepala, cenderung, isu itu cenderung. Ada kecenderungan. Cenderung isu, belum pasti. Kalau orang selalu sakit kepala, isunya adalah orang cenderung migrain. Gitu. Cenderung, cenderung akan kepalanya itu akan sakit keterusan. Yang namanya isu, cenderung, kecenderungan, itulah isu. Itulah isu. Sesuatu yang terjadi akan mengakibatkan sesuatu itu yang banyak isu. Nah, tetapi isu ini tidak pasti. Sama kalau isu itu sama dengan mendung. Mendung itu isunya akan hujan. Itu isu. Karena mendung tak selamanya hujan. Nah, itulah isu. Nah, inilah yang diteliti. Itulah yang diteliti. Nah, selanjutnya adalah barulah kita membuat yang namanya rumusan masalah. Dari sekian banyak isu yang ada, misalnya isunya ada 5, maka ambillah 2. Anda jadikan sebagai rumusan masalah. Pak, bagus Pak kalau diambil semua 5. Jangan. Sisakan juga yuder-yuder Anda untuk diteliti. Anda cukup 2 saja. Kok kenapa bisa Pak? Bagus semua diteliti nih. Cocok, bagus. Tapi Anda tidak magister-magister kalau ini Anda teliti. Dalam satu fenomena itu banyak isu loh. Banyak masalah yang harus dihadapi. Itulah ilmu. Terkadang memang dalam tesis itu kita bikin begitu kecil tapi begitu mengakar luas ilmu yang kita bisa dapatkan. Saya kira tentang tujuan dan kegunaan itu teknis saja, mengikut saja pada rumus masalah. Selanjutnya agak cepat-cepat ini karena langsung di bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini tentu kita berbicara tentang teori apa, kemudian lembaganya apa. Maksudnya kita bicara korupsi tadi, apa itu teori korupsi, itu dimuat di dalam tinjauan pustaka. Pertanyaannya, apa gunanya teori? Jadi mungkin Anda mengatakan, mungkin Anda memasukkan semua teori ke dalam. Jangan masukkan semua teori ke dalam. Jangan. Teori yang dipakai itu teori yang kira-kira dapat menjawab masalah di rumusan masalah. Saya ulangi, teori yang kita pakai itu kira-kira dapat menjawab urusan masalah. Fungsinya teori itu kan menjawab masalah. Itulah fungsi daripada teori. Kalau ada teori tidak mampu menjawab masalah, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah teori. Bisa saja teori tapi tidak berlaku lagi. Gitu. Nah, fungsinya teori ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam tesis ini. Sehingga kemudian teori yang Anda ambil adalah teori yang ada hubungannya dengan rumusan masalah. Terus, kemudian saya lanjut lagi, baru kemudian masuk ke metode penelitian, jenis penelitian. Tadi saya disebutkan sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum maksudnya ini adalah sumber yang terkait dengan apakah dari jurnal, buku, dan sebagainya. Metode pengumpulan bahan, dan metode analisis bahan, bagaimana cara menganalisis bahan itu. Nah, terus kemudian bab 4, pembahasan dan hasil penelitian. Nah, ini pembahasan hasil penelitian. Kalau 2 rumusan masalah, saya sarankan 2 lah yang Anda bahas. Apa yang dibahas, Pak?
rumusan pembahasan pertama itu adalah bahas yang apa namanya? Rumusan masalah pertama itu Anda bahas di pembahasan pertama di sini. Rumusan masalah kedua itu Anda bahas di sini. Jadi cukup 2 saja. Biasanya ada mahasiswa tambah 1 di sini sebelumnya adalah tentang lokasi penelitian itu batu kita S1. Tapi kalau hukum cenderung kita tidak terlalu mengulik tentang lokasi penelitian. Kemudian yang terakhir yang saya mau gambarkan kepada kita semua adalah terkait kesimpulan, saran, dan ini kesimpulan ini kita ambil daripada pembahasan 1. Kesimpulan 1 jawaban rumusan masalah 1. 2 adalah jawaban rumusan masalah 2. Ini jawaban. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk kesimpulan ini jawablah daripada rumusan masalah. Sedangkan sarannya itu adalah saran 1 itu merupakan saran dari kesimpulan 1. Saran dari kesimpulan 2. Jadi logikanya, matematisnya, jika 2 rumusan masalah, maka automatically 2 juga kesimpulan. Automatically juga 2 juga adalah saran. Cenderung mahasiswa 2 rumusan masalah, kesimpulannya 4, sarannya ada 10. Jangan. Kasih konsisten gitu. Supaya terlihat lebih rapi. Murni kesimpulan itu adalah pandangan Anda. Karena disinilah kesimpulan itu atau penutup itu yang dimana ada kesimpulan dan saran. Dalam istilah-istilah kita itu, di sini kita temukan namanya novelty. Di sini kita dapatkan namanya temuan-temuan baru yang kita dapatkan kalaupun kita menemukan temuan baru. Yang terakhir saya mau sampaikan saudara-saudara sekalian, sedikit saya bocorkan nih rahasia dosen. Mungkin saudara nanti akan menemukan dosen, hari ini konsultasi, besok ujiannya. Hari ini dikasih bahannya kepada dosen, tapi besok ujiannya, tapi dosennya waktu dikasih, paling banyak sekali pertanyaannya. Seolah-olah dosennya itu tahu semua. Kok bisa ya? Padahal baru kemarin saya kasih, itu pun saya kasih malam, itu pun saya titip lewat istrinya. Tapi pas menguji deh, kayaknya dia baca semua. Kok bisa begitu? Ingat, dosen itu kemampuan untuk memahami sistematika yang namanya penulisan. Dosen, saya berikan triknya, kalau dosen menemukan tesis tidak sesuai rumusan masalah dengan kesimpulan tidak berkesesuaian dengan saran, pasti ada masalah di tengah-tengahnya. Itulah kemampuan dosen memahami alam pikiran ilmiah. Kalau seperti saya modelnya, terkadang saya melihat tulisannya mahasiswa, saya sudah memahami isi kepalanya. Dari cara ngomongnya, sudah bisa dipahami, oh begini isi hatinya. Jadi hati-hati berhadapan dengan dosen, walaupun Anda pemain dalam hal ini, tapi ingat, dosen itu adalah tetap pelatih Anda semua. Begitu Pak Andi Masagunia, walaupun pemain Anda, tapi dosen itu adalah tetap ada pelatih. Sekian yang saya bisa sampaikan, mohon maaf kalau agak terlalu tidak mengena, tapi untuk itu saya berikan kesempatan untuk kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.